Apakah Auratum adalah spesies yang terbaik dari Brachypelma? Saksikan aja sampai habis, jangan di skip. Hai guys, Balik lagi di channel kita, Seksi Tarantula. Oke guys, jadi hari ini kita berdua mau ngebahas untuk Brachypelma. Blacky, anjing gua namanya Blacky. Brachypelma Auratum. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa ya untuk klik semua tombolnya. Sekali lagi untuk klik semua Di tombolnya. like, share, komen, subscribe, Ya. dan aktifin lonceng di bawahnya. Jadi nggak bakal ketinggalan untuk video-video berikutnya. Betul, dan juga biar kita semakin rajin Semangat. ya, semakin semangat untuk bikin Semakin, video-video ini. apalagi? Semakin dan semakin gitu. Oke guys, jadi hari ini yang kita mau bahas adalah Brachypelma Auratum. Nah, kenapa dia namanya Brachypelma Auratum? Karena dia adalah spesies yang dulunya sebenarnya dikatakan, oh ini sama nih sama Brachypelma smithi. Ternyata Brachypelma Auratum ini berbeda dengan Brachypelma smithi yang ditemuin sama si Smith. Sama Pada si tahun Smith. 1992. Iya, jadi berarti sebelum 1992 Banyak nama-nama yang masih berarti Brachypelma smithi ya. Jadi setelah 92 baru namanya Brachypelma Auratum. Nah, Brachypelma Auratum ini nama Inggrisnya apa ya? Kemarin nih gue lupa. Oh iya, nama Inggrisnya Mexican Flamini Tarantula. ada red-rednya deh kayaknya. Itu yang kemarin. Oh, itu yang kemarin. Itu yang Brachypelma hamori. Hmm. Gitu. Jangan lupa ya guys, ya, ntar Brachypelma hamori gue kasih linknya di atas. Hamori. Maaf guys, kita belum minum air putih. Ya, jadi Brachypelma hamori ntar gue kasih link yang kemarin biar kalian bisa tahu, oh ini Brachypelma hamori, ini Brachypelma auratum. Ya. Karena orang itu sering nyamain. Mungkin bingung. Mungkin bingung karena agak-agak mirip. Ya, jenis dan warnanya tuh sama banget ya. Tapi karakternya jauh Beda. berbeda banget, jauh banget. Apalagi yang punya gua ini Lebih agresif. bukan agresif sih, lincah. Kalau agresif suka matok. Kalau lincah beda. Lincah suka lari sini, lari sana. Misalkan Ferdinand guguk kemari guguk. Oke, jadi kita akan bahas tentang si Mexican Flamini ini berbeda ya sama si Redni Tarantula yang kemarin si Hamori, ini yang Auratum dengan karakter yang berbeda, dengan warna yang berbeda tapi agak-agak mirip. Kalau si kemarin kan namanya Redni Tarantula. Kalau ini namanya Flamini Tarantula, Mexican Flamini Tarantula. Nanti lo akan lihat perbedaannya, gua akan kasih lihat slide-nya perbedaannya seperti apa biar kalian tuh tahu. Oh, ini ternyata nih ini Hamori, ini Auratum. Dan jangan lupa guys, Auratum ini adalah salah satu yang terfavorit Yep, di seluruh dunia. Iya, terfavorit, terpopuler di hobi ini di seluruh dunia. Kenapa? Karena warnanya sih pribadi gua paling favorit gue ya. Jujur ini nyala gitu. lebih nyala karena lebih mentereng. Kalau lu lihat ntar merahnya itu kayak merah lipstik. Nah, darah atau lipstick merah cabai. Merah darah kan agak gelap ya. Merah lipstik merah yang cabe. merah cabe, betul. Yang mengkilap. Jadi di lututnya satu garis dia begitu, itu benar-benar kelihatan merah cabe banget gitu. Merah atau orange sebenarnya sih? Merah, Merah. bener-bener merah. Dan untuk jenis Auratum ini untuk bisanya Untuk Low bisanya low, dia terestrial, low, biasanya di suhu 18 sampai 24 derajat Celcius. Karena kita di Indonesia ini kita biasanya pakai Celcius ya, bukan Fahrenheit. Jadi 18 sampai 24 derajat, terestrial, low venom, low Weber juga gitu. kelembapan berarti sama ya. Kelembapan hampir mirip sama si Hamori. Untuk Betul. tinggalnya dia lebih bersahabat dengan kodok. Untuk tinggal, nah ini yang keren tentang si Auratum ini. Dia ada mutual symbiosis. Jadi dalam arti kata kalau di alam bebas atau di alam liar itu dia itu sering tinggalnya sama kodok, dekat sama kodok. Padahal nggak sejenis ya. Padahal kan binatang yang berbeda, tapi dia mutual benefit, mutual symbiosis. Kenapa begitu? Karena
si kodok akan memprotek si tarantula atau telurnya tarantula diprotek oleh si kodok. Kenapa? Misalkan ada parasit atau ada serangga-serangga kecil, ya si kodok lah yang makan. Nah, begitupun tarantula terhadap si kodok. Si tarantula ini akan menjaga si kodok dari predator-predator lain. Jadi Auratum ini sangat sedikit unik kalau menurut gua. Dan salah satu ya tadi gua bilang favorit gua banget. Dan terpopuler, betul. Nah, tarantula ini kan asalnya dari Meksiko ya. Sama seperti yang kemarin itu dari Meksiko juga. Tapi bedanya di Auratum itu untuk bulu-bulunya ya, bulu-bulu kecilnya apa namanya? Uricating hair. Itulah. Itu sangat berbahaya untuk kulit yang sensitif kayak aku. Kalau kalian yang kulitnya sensitif lebih baik jangan megang karena membuat kita gatel-gatel, bentol itu nanti kalau kita garukin jadi luka ya. Betul. Dan kalau emang kita sampai kehirup masuk ke dalam organ tubuh kita. Betul. Entah itu dari mulut, entah itu dari hidung, kena dan insang kita. Betul. Untuk bernapas itu bahaya sekali. Betul. Bahayanya seperti apa sih? Kayak kematian atau gimana? Kematian sih enggak ya, tapi bahayanya itu lebih karena bulunya itu kan kayak fiber ya. Bulunya kayak fiber, bulunya kecil banget, halus banget. Dan itu kalau masuk ke dalam hidung atau ke mulut nanti ke rongga tenggorokan, lalu nanti mungkin ke paru-paru, dan itu kayak misalkan kayak tulang ikan deh nusuk. Iya, kayak keselak lo, ketelek ya namanya ya bahasa. Keselak. Enggak, karena ada yang ngomong ketelek dan keselak beda. Keselak. Kalau keselak kan batu-batu. Kalau ketelek ya udah kesono aja gitu. Oh gitu ya. Berarti keselak sama tulang ikan ya kan judulnya kan bahaya ya. Tulang ikan kan bisa berdarah-darah gitu, melukai usus. Betul. Kalau itu dia mungkin berdarah, mungkin melukai, tapi kan kecil. Terlalu kecil, tapi ya itu ya berbahaya karena dia kan bikin ruam dan gatel. Nah, ini gue kasih lihat juga nih salah satu contohnya aja nih ya. Ini tangan gue yang belum kena uricating hair nih. Jadi mulus nih, kalau lo perhatiin mulus banget. Yang bentol-bentol gitu juga. Iya, tapi mulus. Ini mulus banget. Nah, karena gue sering pakai tangan yang kanan untuk megang dan handling, inilah salah satunya yang kalau lo bisa lihat perbedaannya nih, guys. Tangan gue yang ini gue garukin jadi bentol-bentol sesudah dan sebelum, before dan after ya. Ini before, ini after. Nah, inilah kalau salah satunya kan dia sering jalan-jalan, kadang-kadang gue handling dia sering jalan. Maka berarti nggak hanya untuk kulit sensitif, semua kulit. Hampir semua kulit, tapi yang dia gitu. Hampir semua kulit, tapi yang paling sensitif ya itu yang kasihan. Ya kayak gua nih, sensitif gua garuk-garukin jadi luka ya kan, nanti bebekas, nanti koreng bebekas begitu. Mematikan sih enggak untuk kulit, tapi ya kan nggak enak ya. Jadinya kitanya risih gitu. Nggak bagus aja. Betul. Jadi tarantula ini dari Meksiko, terutama adanya di provinsi Guerrero namanya, Guerrero dan provinsi Michoacán. Jadi di Meksiko itu dia adanya di provinsi Guerrero dan Michoacán. Gitu. Nah, untuk makannya sama ya. Dia makan ulet, makan jangkrik, makan ulet ada dua ya, ulet kandang dan ulet hongkong. Tergantung nanti posisi si tarantula ini masih kecil kah, apakah sudah remaja, apakah sudah besar. Nah, kalau masih kecil kan nggak mungkin juga kita kasih makan jangkrik, karena jangkriknya itu kan lebih besar daripada si tarantula. Tapi ada yang anak-anaknya juga, ada yang kecil-kecil. Tetap masih kebesaran. Iya, apalagi kalau masih instar. Ya mungkin kan? Kayak baby kan, kalau misalkan kayak manusia gitu, baby kan makannya yang lembut-lembut gitu. Iya, betul. Nah, itu dia kalau gitu, nanti agak dewasa baru bisa yang keras-keras. Betul. Kalau kita di bahasa tarantula, dunia tarantula, dia masih instar namanya, masih kecil. Instar 1, instar 2, instar 3, baru ntar masuk juvenile, baru ntar masuk sub adult. Dari sub adult baru jadi adult gitu. Nah, kita lihat lagi nih, kalau misal kecil ya berarti lo kasih makanannya yang kecil. Perutnya kan juga kecil, lo kasih makan kegedean ya kenyangan, muntah. Tapi kan itu babynya kecil banget, kayak telur gitu. Iya, biasanya kalau masih kecil banget kita tunggu sampai dia molting, dia ganti kulit. Tergantung. Biasanya sih nggak lama ya, tapi kalau dari baby ke instar 1 biasanya kita nunggu dia sampai ganti kulit dulu. Setelah dia ganti kulit baru kita kasih makan. Seperti itu. Untuk jangka waktu makannya berapa lama ya? Jangka waktu makannya nanti gua akan kasih lihat dan gua akan jelasin untuk bertahannya.
seminggu, 2 minggu, seminggu berapa kali? Oh, kalau masih kecil, kalau masih sling biasanya itu kita kasih makan kurang lebih 2 kali atau sekali, Seminggu tergantung dia punya perut itu sudah besar atau belum. Kalau sudah besar ya kita stop, jangan kelebihan kasih makan, karena ingat guys ya, lo kelebihan kasih makan tarantula itu bukan obesitas. Lo kelebihan kasih makan tarantula itu tidak membuat tarantula itu lebih cepat untuk dewasa. Oh gitu. Jadi yang membuat tarantula itu cepat dewasa adalah kita kasih makannya dengan pas, dengan rutin, tapi tidak kebanyakan. Dia molting, dia molting. Ada proses pendewasaannya dia sendiri, bukan dalam arti kata lo kasih makan banyak terus langsung cepat gede gitu. Yang ada tarantulanya kasihan karena perutnya nanti kebesaran. Kalau kebesaran nanti waktu waktu dia manjat-manjat, misalkan dia lagi manjat-manjat jatuh, biasanya kakinya patah, kan kasihan seperti itu. Soalnya di sana nggak ada jinaim guys. Oke, jadi di alam bebas juga nih tarantula ini hidupnya kebanyakan tarantula si auratum ini kebanyakan di savana atau di rawa-rawa. Oh, dia lebih suka di rawa-rawa. Betul, dia lebih suka di rawa-rawa atau di savana. Biasanya kalau savana itu nggak terlalu basah, nggak terlalu kering, agak sedikit lembab. Begitupun di rawa-rawa agak sedikit lembab, nggak terlalu becek juga, gitu. Oh iya, jadi perbedaannya sedikit lah ya dari yang Hamori dengan auratum. Ya, perbedaannya sebenarnya sedikit. Perbedaannya adalah di bentuk warna, di karakteristiknya. Kalau auratum ini lebih lincah, lebih banyak bergeraknya. Kalau si Hamori itu lebih lemot, dia lebih santai, lebih docile lah kalau orang ngomong tuh, lebih santuy gitu. Tapi ya, kalau untuk bikin jarangnya itu lebih jaring ya. Jaring. Untuk buat jaringnya itu lebih banyak Hamori Enggak, dibanding. sama aja sebenarnya si auratum dengan Hamori itu adalah low Weber. Jadi dia jarang untuk membuat jaring gitu. Takutnya bukan jaring, jarang tapi jereng. Ya, jadi balik lagi guys, si Brachypelma ini, kalau tipe Brachypelma ini agak sedikit jarang untuk buat jaring. Kenapa? Karena dia low Weber. Beda Dan sama kayaknya yang udah punah ya, udah punah. Di Meksiko itu bukan punah, tapi di Meksiko itu dia berkurang jauh dikarenakan banyak hutan-hutan atau tempat hidupnya mereka itu dirusak untuk jadi sawah atau jadi peternakan. Nah, sesuai dengan International Union for Conservation of Nature, itu dia sudah masuknya sekarang ke yang kuning. Jadi warnanya itu udah agak-agak sedikit kuning. Kan biasanya kan kalau lampu merah kan ada warna merah, kuning, hijau gitu. Jadi kalau hijau kan masih aman. Kalau kuning kan udah kekurangannya gitu maksudnya. Iya, karena kekurangannya terlalu jauh, jadi sekarang sudah agak kuning. Berarti belum sampai punah ya? Iya, maka dari itu guys, saya anjurkan, saya harap untuk kalian yang pengen piara tarantula, silakan Anda cari aja breeder yang sudah menternak, dibeli dari ternaknya mereka jadi selling, ya kan. Anda juga miaranya dengan tenang, tidak merusak alam, karena kalau misalkan Anda ngambil di alam, kasihan nanti ekosistem alam kan akan berbeda, akan drastis turun dan naiknya akan beda gitu. Jadi saya sarankan untuk tidak ngambil yang liar, karena Anda tidak tahu juga, mungkin juga kan tarantula juga ada penyakitnya tuh. Ada kutu, ada tarantula ada kutu, bisa kena kutu atau bisa kena kalau yang paling parah adalah dia badannya keluar akar. Keluar akar? Iya, badannya itu kayak ada akar-akarnya, itu jamur sebenarnya. Jadi maka dari itu jangan kok kelihatannya kayak zombie. Kalau yang berakar itu kelihatannya kayak zombie. Serius? Iya, kelihatannya kayak tarantulanya kayak zombie gitu. Maka dari itu kalau bisa guys, beli aja dari. Mungkin racunnya lebih tinggi kali ya? Enggak. Itu karena dia kena jamur, terus hidup jamur kan parasit ya. Jamur itu parasit, terus jadi hidupnya di tubuhnya si tarantula. Maka dari itu bisa keluar jamur kayak zombie begitu. Maka dari itu guys, saya sarankan untuk beli aja di breeder atau di orang yang menjual selling karena mereka sudah ternak sendiri. Kita kalau udah ngambil
apa Makhluk sih hidup. maksudnya makhluk hidup? Kita harus rawat lah, bukannya untuk kita cuekin atau kita Biarin. buang gitu aja Iya, ya. Itu kan betul. karma juga buat kita. Betul. gitu, guys. Nah, tanpa menunggu lagi sekarang gua keluarin nih brachypelma karena dari Ya, tadi mungkin nih penasaran ya kayak gimana sih, kayak gimana. Gua dari tadi ngomong mulu tapi tarantulanya mana, Bro? Nah, ini gua keluarin nih sekarang. Ini dia guys, tarantulanya, tapi gue punya masih kecil ya, masih kecil. Belum remaja banget sih, masih kecil lah gitu, masih. Tapi ini aktif loh dibanding Iya. Hamori yang kemarin itu. Ini aktif banget guys. Jadi brachypelma yang punyanya gua ini lebih aktif daripada Hamori, daripada yang lain. Auratum ya. Untuk yang low Weber ya. Yang ini Auratum muter bawa keluar. Waduh, tuh. Nah, ini Akhirnya kebetulan dia di keluar, tangan nih. guys, Nah, ya. ini. Kalian bisa lihat kan di video awal itu tuh nggak aktif sama sekali. Yang ini aktif banget. Coba. Jadi kalau si Hamori ini dia lebih apa ya? Ini kelihatan Ini ya guys ya. Auratum, bukan Oh sorry, Hamori ya sorry. Iya. Yang Auratum ini lebih aktif daripada si Hamori karena Auratum ini berbeda. Dia warnanya hampir mirip Hamori tapi karakternya itu tidak seperti Hamori gitu. Dan ini warnanya ini belum keluar ya, masih soft banget. Kalian kan bisa lihat untuk warnanya ini masih soft banget, belum keluar seperti Hamori kemarin. Mungkin karena lebih dewasa Hamori. iya kemarin, lebih dibanding yang Auratum ini masih kecil. betul. Jadi ingat guys ya, kalau piara tarantula selalu menyediakan satu tupperware yang kosong. Kalau dia keluar dan kabur, tangkepnya jangan dicomot. Takutnya pas ente nyomot langsung digigit. Lumayan 3 hari sampai seminggu gitu. itulah. Dan kalau habis megang Auratum ini, kalian harus cuci tangan, guys. Yes, kalau abis megang Auratum ini atau abis megang si Hamori, yang kalau lu perhatiin ya guys ya, ini ada bulu-bulu kecilnya nih. Nih kalau di pantat dengan tangannya dia ini bulu-bulunya ini sangat kecil banget, halus banget, tapi bulu-bulu ini ngeri. Itu Yang ngeri sebenarnya bukan gigitannya, karena ini dia low venom. Venom. Yang ngeri itu bulu-bulunya. Bulu-bulunya sih Nanti halus ujung-ujungnya kayak gini nih kayak gua gitu. Dan biasanya ngobatinnya gimana sih, Bro? Nah, biasanya kalau gua ngobatinnya gua cuci tangan yang bersih dulu. Terus biasanya gua kasih minyak angin atau kasih minyak fix telon lah, atau ya. fix ya biasanya supaya lu nggak terlalu gatel. Mengurangi gatal-gatal. Terus lu garuk-garukin kan biasanya luka tuh. Luka pasti. Gitu. Jadi gua punya ini masih ya elah paling berapa senti ya? Paling cuman 2-3 senti ya. Ya. Jadi masih kecil banget, masih sangat kecil banget, baru 2-3 cm. Warnanya pun belum. Warnanya pun belum. soft banget. Betul, warnanya pun belum kelihatan, masih soft banget. Dan kalau misalkan lu piara tarantula itu rata-rata sih biasanya semuanya kan seperti ini. Mau tarantula apapun biasanya warnanya akan seperti ini. Tapi nanti kalau misalkan dia sudah besar barulah kelihatan warnanya. Lebih pekat lagi. Lebih pekat lagi dan biasanya kan berbeda-beda. Ada yang warna biru, warna ungu, Ya, warna kuning, banyak sekali warna. coklat, merah, hitam. Oke, dimasukin deh. Soalnya ini lebih aktif banget dan belum kita kasih makan udah 2 minggu. Yes, ini udah 2 minggu belum gua kasih makan juga nih guys. Jadi aku takut aja. kan baru gua masukin dia keluar lagi guys. Cepet banget gitu. Ini Beda mungkin sama Pak kameramen mau lihat nggak nih Pak kameramen? Jadi gitu guys. Kalian bisa lihat kan lebih aktif mana. Aku nggak salah ngomong ya kan. Ini yang kemarin kalau lu nonton video yang kemarin tuh yang gue bilang yang awal tuh yang gue bilang ini ada panic mode nih karena ininya keluar. Nah inilah si Auratum ini nih yang panik banget gitu. Jadi gue akan menceritakan soal cara kasih makannya sekarang ya. Nah cara kasih makannya itu adalah kalau masih sling atau masih kecil Ukurannya biasanya. berapa tuh? Kenapa? Ukurannya itu adalah 1,25 cm. Biasanya kalau lu kasih 1,25 cm itu biasanya lu kasih makan yang masih kecil-kecil seperti itu, lu kasih makan ulet-ulet kandang. Jadi bukan 3 ya, atau 1 gitu. Kenapa? 3 atau 1. Biasanya gua kasih makannya itu tergantung ya. Kalau misalkan perutnya masih udah agak besar, ya lu jangan kasih makan terus. Karena kalau rata-rata tarantula kalau dikasih makan itu masih tetap makan karena dia agak-agak sedikit rakus gitu. Lihat guys tuh. Jadi untuk spiderling biasanya itu kurang lebih 1,25 cm. Gua kasih makan 2 jangkrik per minggu atau 2 ulet per minggu. Per minggu. Per minggu itu Bukan masih per spiderling. bulan.
Kenapa? Bukan per bulan. Bukan per bulan. Per minggu guys, jadi 1 sampai 2. Betul. Nanti setelah dia misalkan sudah gemuk, biasanya dia akan ganti baju kan, ganti baju kan, dia akan molting. Nah, biasanya setelah molting dia udah ganti kulit, biasanya gue kasih makan itu 24 jam setelah dia ganti kulit. Tapi Karena setelah ganti kulit kita nggak bisa langsung kasih makan. iya, Karena masih soft banget. maka dari itu gue giginya itu ya. betul. Maka dari itu biasanya gue kasih 24 jam setelah dia ganti kulit. Oh, oke. Karena kalau setelah ganti kulit kan dia giginya masih putih. Paringnya itu masih putih. gigi susu lah kasarnya. Iya, masih giginya masih lembek gitu. Jadi dia belum bisa gigit. Kalau lo kasih makan takutnya malah bukan tarantulanya yang makan, malah Dia yang dimakan ya. dia yang dimakan. Seperti itu. Mesti diingat tuh guys. Nah, lebih dari 1,25 cm, 1,25 cm biasanya gua kasih makan itu 3 kali. Dalam 3 kali dalam waktu satu jangkrik dalam waktu 1 minggu. berarti Kalau tadi kan dikit dong ya. ya, kalau tadi kan 2 jangkrik dalam waktu 1 minggu ya. Iya. Nah, kalau sudah agak besaran dikit biasanya gue kasih 1 jangkrik dalam waktu 1 minggu. Kok lebih sedikit? Betul, karena Semakin dewasa semakin sedikit gini, makannya. auratum ini atau hamori biasanya brachypelma ya. Itu rata-rata dia slow growth. Dalam arti kata dia pertumbuhannya agak sedikit lamban. Oh, berarti semakin besar semakin lamban. Betul. Kalau kecil itu aktif banget seperti ini. Kalau aktif itu masih agak aktif seperti ini. Nanti semakin dia besar, dia semakin lamban begitu pertumbuhannya ya. Begitupun dengan makannya dia. Dia akan semakin ya kayak orang gitu. Nanti semakin tua semakin nggak mau makan gitu. Semakin makannya berkurang gitu. Mungkin aktivitasnya juga semakin berkurang. Betul. Makanya makannya berkurang. Betul, karena kalau tarantula lagi begini sebenarnya itu lagi diam itu dia tidur. Lebih banyak tidurnya dong. Iya, tarantula itu kerjanya tidur. Kalau dia diem, gitu, dia tidur. Dia nggak goyang-goyang itu dia tidur. Dia cuman bangun pada waktu ntar ada getaran atau sekiranya dia lihat ada makanan, dia makan. Setelah makan kelar, dia tidur. Gitu. Gitu. Nah, kita kasih makan aja kan ya. iya nanti saya jelasin dulu nih. Yang kalau lebih dari 1,25 cm itu saya kasih 1 makan jangkrik per minggu, dan biasanya nanti kalau setelah dia kita lihat ya, misalkan dia perutnya belum besar ya kita kasih coba makan lagi. Tapi kalau perutnya sudah besar jangan biasanya ya jangan dipaksa, dan biasanya saya tunggu 3 hari saya baru kasih makan lagi setelah dia ganti kulit. Jadi kalau ya 3 hari. Kalau tadi kan 24 jam. Awalnya 24 jam. Kalau ini 3 hari. Setelah berapa tahun mungkin ya atau bulan ya? Iya, tergantung ya. Kalau biasanya kan pertumbuhannya lama nih, bisa setahun, bisa 2 tahun baru tumbuh agak besar. Nah, ini kalau lebih dari 1,25 cm biasanya saya kasih makan 1 jangkrik per minggu, lalu saya kasih lagi jangkrik setelah dia ganti kulit 3 hari. Mungkin kalian bingung kali untuk mengukurnya tuh gimana caranya kan? Ya, biasanya kaki kiri dengan kaki kanannya dia. Jadi kaki kiri yang depan sama kaki kanan dia yang belakang kita rentangkan. Tapi kan agak susah nih untuk direntangkan ya. Nah, ukuran karena dia aktif banget. Ya, jadi ujung Iya, kaki kiri dari ujung sini nih ya. Dari ujung depan ini guys. Iya, ujung kaki sampai kiri. ujung ke belakang ini ya. Iya. yang ini Kalau kita bisa rentangkan kakinya, kita ukur pakai Jadi caranya penggaris. Nah, itu berapa ini gitu. Sampai belakang sini kaki. Yes. Nah, tadi itu kalau sudah agak 1,25 cm ya. Nah, kalau misalkan sudah remaja biasanya saya kasih 2 sampai 3 jangkrik dalam waktu 7 hari atau per 10 hari. Per 10 hari. Yes. Itu yang nanti akan bikin jadwalnya di sana tuh. Biasanya kan saya ada jadwalnya gitu. Biasanya saya kasih makan, oh hari apa nih saya kasih makan, terus ntar saya jadwalin saya kasih makan hari apa lagi gitu. Nah, kalau udah agak sedikit juvenile atau juvenile tadi ya, remaja 2 sampai 3 jangkrik dalam waktu 7 sampai 10 hari. Nah, biasanya setelah ganti kulit saya tunggu seminggu baru saya kasih makan. Yep. Gitu. Semakin besar berarti semakin lama pertumbuhannya gitu. Terus kalau udah dewasa banget biasanya saya kasih makan 4 jangkrik dalam waktu 10 sampai 14 hari. Makin banyak. Yes. Kenapa Jadi pas di pertengahan itu karena kan kalau udah besar ya itu dia, kalau di pertengahan jadi waktu dia dari kecil ke remaja itu movementnya dia itu atau pertumbuhan growth-nya dia itu agak sedikit lamban. Tapi nanti kalau sudah agak dari remaja ke dewasa itu semakin cepat. Itulah tarantula gitu. Jadi lo harus tahu
fase pertumbuhannya dia. Oke. Gitu. Tadi balik lagi ya, dewasa 4 jangkrik 10 hari sampai 14 hari 4 jangkrik. Tapi kalau misalkan dia masih agak sedikit kurus, saya kasih makan lagi gitu. Tapi tergantung jangkriknya saya tambahin. Ya, tergantung tarantulanya. Makan apa enggak ya? Mau makan atau enggak, atau masih mau nyaplok atau enggak gitu. Nah, biasanya setelah ganti kulit saya tunggu 14 hari atau 2 minggu baru saya kasih makan lagi. Gitu. Seperti itu guys. Jadi Tarantula auratum ini, Brachypelma auratum ini salah satu yang menurut saya pribadi favorit. Kenapa? Karena kakinya dia itu ada hitam, ada garis putihnya, terus di lututnya nanti ada merah. Karakternya pun kayak tadi saya bilang lincah ya, nggak terlalu lemot, agak lincah sedikit, dan biasanya makannya agak sedikit rakus. Tapi ini ada tanduknya juga nggak di? Nggak, kalau yang ini tidak ada tanduk. Cuma yang ada tanduk cuman yang kemarin saya bilang, salah satu spesies ditunggu aja, makanya video-video berikutnya biar kalian tahu spesies apa yang ada tanduknya. Makanya jangan sampai di skip guys. Yes. Dan ditonton terus setiap ada channel baru. Yes. Oke guys. Channel video baru. Video baru. Oke guys, paling gitu aja sih guys ya yang tentang Brachypelma auratum ini. Semoga kalian semua suka ya video ini, dan jangan lupa guys sekali lagi untuk klik semua tombol-tombolnya. Di like kalau kalian suka, di thumbs down kalau kalian tidak suka, di komen guys tentang Brachypelma auratum ini. Menurut lu, kalau menurut lu semua nih, bagusnya mana? Brachypelma auratum atau Brachypelma hamori? Nah, itu guys. Jangan lupa ya guys, di subscribe juga, dibunyiin juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Yap. Kita coba untuk kasih makan kesian. Kita coba untuk kasih makan. Ya. Oke. Ya Oke guys, kita udah kasih makan. Ya, kita udah feeding time. Jadi ditunggu aja video-video selanjutnya. Nanti ada video juga tentang feeding time-nya, koleksi-koleksi tarantula kita. Maka dari itu, kamu harus aktifkan tombol lonceng di bawah supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Betul. Jadi lo harus semuanya tekan tombolnya. Semua tombolnya, tombol like. Tapi kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Tombol subscribe, tombol share, tombol link, tombol ini, tombol tombol komen, ditekan semua biar kalian tidak ketinggalan. Dan kita semakin semangat. Betul, biar kalian tidak ketinggalan semua video-videonya. Oke guys, sampai sini aja video kali ini. We'll see you soon. Take care. Upload setiap Jumat. Jangan lupa ditonton. See you. Bye-bye.